Bahaya laten transisi menyerang Manchester United. Laga melawan Fulham menegaskan bahwa ada bahaya laten bagi lawan-lawan dari gaya bermain Manchester United. Pasukan Erik ten Hag punya transisi menyerang yang tajam dan sering mencetak gol dari situasi itu. United bertemu Fulham di perempat final Piala FA 2023, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, malam WIB. Pada duel yang dimainkan di Old Trafford itu, Setan Merah menang dengan skor 3-1. Fulham sebenarnya sempat berada di atas angin ketika unggul lewat gol Alexander Mitrovic pada menit ke-50, namun, United kemudian membalas lewat brace Bruno Fernandes dan gol perdana gelandang Marcel Sabitzer. Selain faktor kartu merah untuk lawan, transisi menyerang menjadi salah satu kunci kemenangan Manchester United atas Fulham. Usai pertandingan melawan Fulham, ada beberapa aspek yang diulas Erik ten Hag soal permainan Manchester United. Sang manajer secara khusus memuji masa transisi menyerang atau positif yang diterapkan anak asuhnya. Momen kunci itu adalah transisi menyerang yang hebat dan dilakukan dengan sangat baik oleh Anthony. Begitu juga dengan Jadon Sancho, dan itu adalah penalti yang jelas dan jelas, kata ten Hag dikutip dari Mirror. Pada menit ke-70, United melakukan transisi yang sangat cepat dari bertahan terhadap serangan. Anthony yang mendapat bola melakukan dribble dengan kecepatan tinggi. Sancho bisa mengimbanginya dan mencari posisi untuk menjadi opsi umpan. Selain transisi menyerang yang semakin tajam, Erik ten Hag juga aspek mental yang unggul. Manajer asal Belanda itu menilai United sudah berkembang karena mampu bangkit dari situasi sulit dan tertinggal gol untuk kemudian menang. 4 pemain Ajax Amsterdam yang bisa dibajak Erik ten Hag ke Manchester United musim depan. Manchester United baru saja menuai hasil positif setelah membungkam Fulham 3-1 pada babak perempat final FA Cup 2023. Skuad asuhan Erik ten Hag itu akan menjamu Brighton di semifinal nanti. Di sisi lain, Manchester United sedang berada di posisi ketiga klasemen sementara Premier League 2023. Mereka saat ini tertinggal 19 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Mungkin saja untuk musim ini Manchester United tidak dapat mengejar gelar Liga Inggris tersebut karena jarak yang cukup jauh dari The Gunners. Akan tetapi, Erik ten Hag bisa saja mendapatkan gelar tersebut jika menambah amunisi baru di musim depan. Beberapa pemain seperti Anthony dan Lisandro Martinez menjadi contoh rekrutan ten Hag yang dibawa dari Ajax ketika dirinya dipercaya menakodai Manchester United musim ini. Mungkin saja di musim depan ten Hag akan kembali merekrut para pemain Ajax yang bersinar di musim ini. Berikut 4 pemain Ajax Amsterdam yang bisa dibajak pelatih Manchester United ke Old Trafford musim depan. Pertama, Jurrien Timber. Jurrien Timber merupakan salah satu pemain vital yang dimiliki Ajax musim ini. Bek asal Belanda itu masih memiliki kontrak selama 2 tahun bersama Ajax Amsterdam. Ten Hag bisa saja menebus Timber agar bergabung ke Manchester United musim depan guna menambah daya di lini pertahanan klub Setan Merah tersebut. Pemain selanjutnya yang bisa dibajak oleh Erik ten Hag yaitu Mohamed Kudus. Ada kemungkinan tim asal Inggris tersebut akan menggaet striker Ajax untuk menambah daya di lini serangan Manchester United. Kudus masih memiliki lebih dari 2 tahun tersisa untuk kontraknya saat ini. Namun, dia bisa saja meninggalkan klub asal Belanda tersebut pada musim panas mendatang karena dia tertarik sejumlah klub Eropa termasuk Manchester United. Pemain berikutnya yaitu Brian Brobby. Ia merupakan penyerang utama hasil didikan Akademi Ajax Amsterdam. Namanya bisa dibilang sedang menjadi incaran banyak tim Eropa seiring dengan performanya yang mengesankan bersama De Godenzonen. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja bergabung kembali dengan Ajax setelah diboyong dari RB Leipzig dengan nilai transfer 16 juta euro. Pemain terakhir yang bisa dibajak Erik ten Hag dari Ajax adalah Kenneth Taylor. Gelandang bertahan satu ini tampil impresif pada musim ini bersama klub Belanda tersebut dan dikabarkan sudah dilirik oleh Manchester United. Cetak gol perdana untuk Manchester United di Piala FA, Marcel Sabitzer ukir sejarah spesial. Marcel Sabitzer berperan besar dalam kemenangan Manchester United atas Fulham di perempat final Piala FA 2023, Minggu, tanggal 19 Maret tahun 2023, malam WIB. Tidak hanya tampil sebagai starter, gelandang pinjaman dari Bayern Munchen tersebut juga mencetak 1 gol pembalik keadaan yang akhirnya mengantarkan lolos ke 4 besar dengan skor 3-1. Sabitzer dalam laga tersebut dipasang sebagai pemain inti pasca cedera memaksanya absen dalam 2 partai kompetitif terbaru Manchester United. Awalnya semua tampak berjalan buruk usai di babak pertama Setan Merah gagal mencetak gol sampai turun minum. Di awal paruh kedua Fulham bahkan bisa unggul lebih dulu lewat sontekan Alexander Mitrovic.
Semua berubah ketika dua pemain The Cottages plus manajer mereka diacungi kartu merah oleh wasit karena insiden handball Willian di kotak terlarang. Praktis tuan rumah mendapatkan penalti yang kemudian dieksekusi dengan baik oleh Bruno Fernandes di menit 75, akan tetapi comeback Manchester United belum usai karena kedudukan masih imbang 1-1. 2 menit setelahnya, giliran Marcel Sabitzer yang mencatatkan namanya di papan skor. Di ujung laga, Fernandes sempat mencetak gol tambahan untuk melebarkan celah kemenangan tuan rumah namun tetap saja lesakan Sabitzer yang jadi buah bibir. Selepas pertandingan, Marcel Sabitzer mengaku sangat senang bisa pecah telur bersama Manchester United. "Saya sangat bahagia, kemenangan ini sangat penting, sudah lama saya nantikan, mencetak gol di Old Trafford di hadapan fans yang luar biasa rasanya menyenangkan. Terlebih itu gol yang krusial," ucap Sabitzer. Manchester United sudah ditunggu Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA yang baru akan dimainkan di penghujung April tahun 2023 mendatang. Erik ten Hag beri peringatan keras untuk Facundo Pellistri. Erik ten Hag meminta pemain sayap muda Facundo Pellistri untuk segera memberi kontribusi menonjol bersama tim utama Manchester United. Pasalnya, ten Hag tidak akan sabar dan menunggu hingga 10 laga agar Pellistri tampil maksimal. Pellistri belakangan mendapat perhatian lebih dari Erik ten Hag. Pasalnya, winger 21 tahun itu mulai mendapat menit bermain bersama tim utama Setan Merah. Pellistri dimainkan ketika United bersua Real Betis pada leg kedua 16 besar Liga Eropa 2023. Pellistri bermain hingga laga usai. Ini adalah kesempatan pertama Pellistri bermain penuh sejak dibeli pada Oktober tahun 2020 lalu. Meskipun mulai mendapat kepercayaan dari ten Hag, Pellistri tak bisa bersantai. Ten Hag justru memberi peringatan keras kepadanya. Erik ten Hag punya standar tinggi untuk para pemain Manchester United, bukan hanya bagi pemain senior, akan tetapi juga pemain muda. Alejandro Garnacho pernah diminta untuk memberi lebih rajin mencetak gol. Kini, giliran Pellistri yang diperingatkan bahwa menit bermain yang didapat bukan giveaway, akan tetapi harus diperjuangkan. "Anda harus pantas mendapat menit bermain dan Anda harus meraihnya sendiri," kata ten Hag. "Kami akan membantunya dengan budaya, cara bermain, tim pelatih, dan bekerja keras untuk mereka. Tetapi para pemain harus mengambil kesempatan, mereka harus pantas mendapatkan kesempatan dengan tampil setiap hari di dalam dan di luar lapangan," tegasnya. Lebih lanjut, Erik ten Hag meminta Pellistri untuk selalu memberi dampak ketika dimainkan, sebab United tidak punya kesabaran untuk terus memainkan dan menunggu Pellistri memberi dampak bagi permainan tim. United selalu menuntut dampak instan dari pemain. Pembeli siap all-in, Manchester United segera lepas dari cengkraman keluarga Glazer. Proses penjualan Manchester United akan segera memasuki babak baru. Keluarga Glazer bisa lengser dalam waktu dekat setelah ada salah satu calon investor siap all-in dengan membayar sesuai permintaan. Manchester United sudah dipastikan akan dijual keluarga Glazer sejak November tahun 2022, namun prosesnya cukup lama dan berliku. Permintaan keluarga Glazer begitu tinggi dan dinilai tidak masuk akal di tengah situasi ekonomi dunia yang sulit. Keluarga Glazer ingin cuan besar dalam penjualan Manchester United. Mereka berharap bisa meraup uang 6 miliar pound sterling. Cukup banyak yang tertarik membelimu, tapi tawaran awal yang masuk jauh di bawah permintaan keluarga Glazer. Dua kandidat pembeli Manchester United yang paling santer adalah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dari Qatar dan putra daerah Sir Jim Ratcliffe, tapi tawaran keduanya diperkirakan cuma menembus 4,5 miliar pound sterling. Keluarga Glazer ngotot tak mau melepas Manchester United senilai 4,5 miliar pound sterling, akibatnya sempat mencuat kabar Sheikh Jassim kesal dan akan mundur sehingga tak jadi membeli Setan Merah. Sheikh Jassim sudah mengirim perwakilannya untuk bertemu pejabat senior Manchester United. Sheikh Jassim tak keberatan mengucurkan dana hampir 6 miliar pound sterling kepada keluarga Glazer. Sheikh Jassim dan para peminat Manchester United telah diberitahu bahwa mereka memiliki 10 hari untuk mengajukan penawaran kedua. Diperkirakan akan tinggal ada dua kubu yang bertarung, Sheikh Jassim dan Ratcliffe. Ratcliffe juga diyakini akan menaikkan tawarannya. Belum diketahui berapa kenaikan yang berani diberikan pria 70 tahun tersebut demi memiliki Manchester United. Yang jelas fans Manchester United berharap keluarga Glazer segera out dari Old Trafford. Proses pergantian pemilik yang cepat akan sangat membantu manajer Manchester United Erik ten Hag. Pria Belanda itu ingin belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas 2023.
Move on dari Frenkie de Jong, Manchester United incar Ousmane Dembele. Manchester United menyerah berburu Frenkie de Jong yang ngotot bertahan di Barcelona, kini setan merah mengincar pemain lain dari Blaugrana. Umum diketahui bahwa Manchester United begitu mengidamkan Frenkie de Jong. Setelah gagal mendapatkan Frenkie de Jong musim panas lalu, Manchester United mencoba mendekati sang pemain lagi jelang bursa transfer ini. Akan tetapi, Frenkie de Jong masih tetap dengan pendiriannya. Belakangan, Manchester United berniat untuk memperkuat lini serang dengan mendatangkan Ousmane Dembele di bursa transfer musim panas 2023. Kontrak Ousmane Dembele bersama Barcelona akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Manchester United menjadi tim yang menginginkan jasa Dembele. The Red Devils ingin memperkuat lini serang mereka untuk mengarungi musim baru pada 2023. Saat ini, Dembele dipagari Barcelona dengan klausul pelepasan senilai 50 juta euro atau sekitar 828 miliar rupiah. Barcelona sendiri ingin mempertahankan Dembele dengan menambah durasi kontrak sang winger di Camp Nou. Namun, karena adanya permasalahan finansial sehingga Dembele menjadi salah satu nama yang berpotensi dijual. Dembele terlibat dalam 28 pertandingan Barcelona di semua ajang. Dari jumlah laga tersebut, winger berusia 25 tahun ini mengemas 8 gol dan menghasilkan 7 assist. Dembele diklaim bakal cocok dan sesuai dengan gaya melatih Erik ten Hag di Manchester United. Kecepatan dan kualitas yang dimiliki Dembele bisa menjadi tambahan signifikan bagi setan merah untuk bersaing di jalur juara. Adanya Dembele bisa menambah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Manchester United jika harus bersaing di banyak kompetisi. Selain Manchester United, banyak tim yang juga sedang menunggu Dembele pada bursa transfer musim panas 2023. Sejak membela Barcelona pada 2017, Dembele total telah tampil dalam 178 laga di berbagai kompetisi. Total gelontoran 40 gol dan 41 assist berhasil dibuat oleh Dembele selama kurang lebih 6 tahun berseragam Barcelona.